pertama kita lihat sebenarnya definisi dari OSI layer itu apaan sih? Kalau oscillator itu dia kayak yang bekerja di bagaimana yang saat kita memasukkan data gitu gak sih, Kak? Iya, sederhananya gini sih yang setidaknya ya kasarnya, ini sebenarnya OSI layer kan kayak menjelaskan gimana sih proses suatu data itu ditransfer dari satu perangkat ke perangkat yang lain gitu. Jadi, ya ini juga memang menjelaskan gimana caranya antara komputer di sini maksudnya nggak cuman komputer dan laptop gitu, termasuk device apapun, itu menjelaskan gimana caranya mereka berinteraksi sih. Dan cara interaksinya tentu kayak ada proses pengiriman data gitu, kayak transfer data. Dan ya, OSI layer ini menjelaskan gimana sih sebenarnya data-data ini lewat gitu. Kayak dia lewat dari lapisan-lapisan yang mana gitu. Iya. Kalau nggak salah, kakak kayaknya pernah ada sih PPT untuk materi OSI layer ini. Bentar ya, coba kakak lihat. Oke, Kak. Mungkin itu bisa bantu juga. Ya, bentar. OSI layer itu kakak ada di bagian sini. Bagian, nah ini. Ya, kalau kita mau coba pahami sih, OSI layer itu kan apa ya? OSI kan singkatan dari Open System Interconnection. Ya. Nah, ini secara sederhananya definisinya. Jadi OSI layer atau bisa dibilang biasanya model model OSI itu semacam kayak jaringan konseptual gitu. Maksudnya gini loh, Gavrila. Layer itu maksudnya kayak lapisan-lapisan gitu. Kalau kita bayangin sederhananya kayak kue lapis gitu lah. Ya. Kayak ada lapis-lapis. Nah, dalam komputer itu kan apa ya? Data itu disimpan dalam namanya perangkat keras gitu. Eh, Nah, data itu tersimpan di situ, terus gimana caranya dia ditransfer lah ke komputer yang lain gitu. Nah, itu ada prosesnya. Jadi kayak dia mulai dari layer yang fisik, lalu masuk ke layer selanjutnya dan seterusnya. Dan pas sampai ke komputer sebelahnya, dia akan prosesnya kembali gitu. Jadi kalau dari PPTKK ini bisa coba dicatat juga, dia model jaringan konseptual. Maksudnya tuh sebenarnya ini OSI layer gini loh. OSI layer ini semacam teori gitu. Secara nyatanya perangkat komputer itu apa ya? Nggak ada yang benar-benar bisa sesuai kriteria dari OSI layer itu sendiri. Jadi semacam kayak kondisi idealnya gitu, kayak teorinya gitu. berarti, Bisa nangkap nggak maksudnya? kriteria dari oscillator sendiri ini apa, Kak? Nah, itu kakak akan jelaskan selanjutnya. Jadi Oke. pokoknya definisinya tentang suatu jaringan konseptual untuk ngirim data. Nah, dari setiap lapisan ini ada tuh tugas khusus agar datanya itu bisa sampai ke tujuan yang benar kayak gitu. Dan ini kenapa di gambarnya ada panah atas bawah? Karena prosesnya emang itu kayak bolak-balik gitu. Coba ada nggak ya di sini? Nah, ini yang kakak bisa jelasin. Nah, OSI model itu yang tadi itu adalah kayak teorinya gitu. Idealnya kita menjelaskan konsep pengirim pertukaran data itu dengan model OSI layer. Tapi kenyataannya yang bisa kita capai, yang bisa kita bangun sistemnya itu yang namanya TCP/IP model. Jadi beda ya. Di sini kita bisa ngeliat gimana sebenarnya perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model. Jadi di sini TCP/IP itu mirip seperti OSI layer, namun dia Mmm, model praktis. Model praktis artinya dia memang model yang bisa dibuat sih, bisa direalisasikan di dunia nyata kayak gitu.
dan ada namanya dia pendekatan berbasis protokol. Coba kita cari penjelasannya. Maka ada penjelasan tentang OSI layer. Kak, kata guru saya kan, Kak, kalau TCP/IP yang terbaru itu ada 3 layer, 4 layer, 5 layer. Itu kenapa beda-beda, Kak? Oke. Ya, saya ingat pernah ada sih yang juga bilang gitu ke saya. Jadi kayak emang ada berbagai macam versi orang mendefinisikan sih TCP/IP model itu ada yang cuma 3, 4 atau 5. Nah, bedanya itu di mana? Bedanya tuh lebih kayak di bagian ininya sih. Coba deh perhatiin warna yang sama gitu. Iya, Ini kalau ngikutin OSI model kan sebenarnya ada 7 gitu. iya, Dari application sampai physical ada 7 jenis. Tapi TCP/IP itu ya dia kayak ada 2 layer, tapi kenyataannya kita cuma bisa bikin jadi satu gitu. Misalnya contohnya yang network access ini, dia kan sebenarnya adalah implementasi nyata dari layer data link dan physical. iya, Terus yang transport dan internet ini dia bisa diimplementasikan dari OSI layer, dan yang 3 teratas warna merah ini sebenarnya kan secara teori ada 3, iya, tapi secara model aslinya kita cuma bisa buat jadi satu. Nah itu lebih ke pendekatannya sih beda-beda di situ. Mungkin ada orang yang bisa bikin model TCP/IP yang bisa nge-cover, misalnya satu layer itu bisa application dan presentation, terus dia bisa misah session sendiri kayak gitu. Atau ada yang bisa misah satu, pokoknya ada yang bisa memisahkan satu apa ya, satu bagian ini gitu. Jadi tergantung dari orang juga sih caranya mereka memodelkan TCP/IP gitu. oke. Oh iya, Gavrila, kalau misal juga ada sesuatu yang bingung, itu nggak apa-apa, langsung dipotong aja ya. Iya, Kak. Nah, seperti ini. Jadi OSI layer itu sederhananya memang teori, ya konsep gitu. Terus coba kita lihat. Nah, ini penjelasan mengenai masing-masing dari layernya gitu. Em, ini sebenarnya kita nggak terlalu memusingkan urutannya sih. Misalnya application atau physical gimana? Karena sebenarnya bolak-balik lah gitu peristiwanya. Misalnya dari komputer A, itu kan tentunya dimulai dari layer fisikal. Nah, dia naik sampai ke application. Terus nanti pindah ke komputer B. Nah, di komputer B dia itu mulai dari application sampai nanti jadi fisikal kayak gitu. Jadi sederhananya gini, coba anggap di sini, kakak coba gambar komputer di sini. Anggaplah ini komputer A, Iya, ini komputer B di sini. Nah, ini kan terhubung ya secara jaringan gitu. Nah, proses oscillator-nya tuh gimana sih maksudnya, Kak? Jadi tadi kan ada 7 lapis gitu. Mulai yang paling bawah fisikal, fisikal paling bawah di sini, iya, fisikal, aduh, fisikal, dan paling atas itu application. oke. Jadi kalau misalnya komputer A mengirim ke komputer B, pertama dia pasti akan melalui yang namanya layer fisikal gitu. Jadi dia naik ke atas tiap layer terus menerus sampai di sini, terus nanti dia lompat deh masuk ke komputer B. Nah, di komputer B sendiri sama kan ada, kalau dia masuk ke B itu dia mulai dari application gitu. Application terus ke bawah-bawah sampai jadi fisik. Oh, Nah, berarti itu kebalikannya? iya. Jadi gitu sih sederhananya, kayak prosesnya seperti itu. Coba deh kita coba cari penjelasan yang lebih apa ya? Lebih mudah dipahami. Ya, Kak. Oh, di sini mungkin bisa. BTW kalau Gavrila sendiri apa ya, kayak suka gitu dengan mapel informatika atau gimana? Suka, Kak. Oh, Di emang kelas minat. ngambil peminatan informatika, Kak. Oh, oke oke. Di ruang guru nggak ada informatika, Kak. Kemarin Maksudnya? kelas 10 ada di ruang belajar, tapi sekarang nggak ada lagi.
Aku kurang tahu sih, aku ngajar di BAO juga dan Terus ada live kelasnya teaching-nya juga jarang informatika, kayaknya belum pernah Kak selama kelas 11. oh iya iya, emang jarang sih. Soalnya butuh juga Kak, itu gimana tuh? Tapi sebenarnya yang gini loh, enaknya kalau suka belajar informatika tuh sumbernya banyak banget gitu. Ya, Kayak gini kan Kakak aja masih apa ya, bisa browsing dari internet gitu. oh, Nah, kita coba baca sama-sama deh dari sini. ya Nah, model OSI atau Open System Interconnection itu, nah ini tadi yang Kakak bilang teori. Jadi dia tuh sebenarnya konsep aja gitu. Supaya apa? Konsep ini tujuannya supaya kita bisa apa ya, bikin standar gitulah. Kayak gimana sih sebenarnya perangkat, gimana sih sebenarnya komunikasi antara perangkat gitu. Nah, ini nyambung sama pertanyaan yang tadi Gavrila tanya. TCP/IP itu kan ada yang katanya 3 layer aja, 4 layer, lima ya, layer. Nah, itu kan beda-beda. Nah, model OSI lah yang bikin apa ya, kayak jadi standar gitulah, kayak patokannya gimana gimana kita mendefinisikan layer-layer yang baik gitulah. Bisa nangkap nggak maksudnya? bisa Kak. Oke, ya, seperti itu ya. Nah, tadi paham ya definisi model OSI, terus layernya ada 7. Ya mungkin lebih bagus dari atas. Application layer itu layer ke-7. Kita samping-sampingan nih biar kelihatan. Application layer itu yang paling atas. Ya Kak. Layer ini satu-satunya layer yang langsung berinteraksi dengan data pengguna. Kayak misalnya sekarang nih, aku sama Gavrila. Ya, Yang Gavrila lihat di layar kan, apa ya? Ini sebenarnya termasuk layer application application layer gitu. Sama oh, kayak aku juga, aku ngelihat kursor, ngelihat browser, ini kan semua menampilkan data gitu. Menampilkan data tulisan, data gambar, ini namanya application layer. Nah, application layer ini menyiapkan HTTP request. Simpelnya dari application layer ini yang kayak menangkap data yang ada di komputer A gitu. Dia nangkap dari data A, terus bakalan dikirim nih, bakalan dikirim paketnya. Terus setelah dari application, dia masuk ke presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mengkonversi data gitu. Nah, gini, yang sekarang nggak Frila lihat kan dari komputernya kayak data teks gini, data gambar ini. Nah, ini gimana sih sebenarnya prosesnya terkirim gitu? Bisa, misalnya dari laptop kakak bisa terkirim ke Gavrila gambar yang persis seperti di punya kakak. ya, Nah, pertama data-data itu nggak dikirim gitu saja sih, tapi dikonversi dulu namanya. Jadi komputer itu harus mengkonversi datanya dulu supaya sistemnya bisa apa ya, bisa membawa gitu. Sesimpel gini sih, ya, aku dapat perumpamaan yang menarik. Anggaplah kayak kirim paket gitu. ya, Nah, kirim paket kan pertama dari sellernya, itu kan barangnya gitu. Misalnya paketnya buku. Nah, itu tadi application layer. Datanya apa sih, barangnya apa sih yang mau dikirim, yaitu buku, kayak gitu. Terus dia masuk ke presentation layer, di mana proses utamanya adalah dia mengkonversi data. Sederhananya kita bisa bilang kayak ngebungkus gitu. Jadi bukunya tadi kita packing, kita bungkus. Kan nggak mungkin bukunya kita langsung kirim ke orangnya tanpa cover apapun gitu. ya, Walaupun orangnya cuma butuh bukunya doang gitu. Tapi kan harus dibungkus dulu, harus dipastiin aman dulu gitu. Nah, itu presentation layer. oh, Terus berarti, layer berikut. berarti dia kayak keamanan gitu juga Kak? Kayak Kalau yang kakak mengamankan tangkap, datanya gitu? iya, iya, tapi Oh, lebih ke presentation layer ini lebih kayak menyiapkan sih, menyiapkan menyiapkan, datanya untuk dikirim. oke Kak. Jadi dari application layer datanya ditangkap, presentation layer itu kayak nge-package, ngebungkus datanya, terus lanjut ke session layer. Session layer ini bertanggung jawab untuk membuka, menjaga, menutup sesi. Oh, begini nih, kalau session layer ini, gini loh analoginya. Barangnya sudah dibungkus, sudah di-packing. Nah, pasti ada yang bertanggung jawab dong ngatur, ini barang ini diantar jam berapa gitu. Ini barangnya diantar oleh kurir yang mana gitu, lewat mana gitu. Eh, Lebih kayak ngatur sesinya gitu sih.
Jadi kayak di sini sesuai bahasanya membuka, menjaga atau menutup sesi. Jadi komunikasi data, transfer data itu kan bisa dibilang kayak semacam satu sesi gitu. Ya. Nah, satu sesi kan kayak harus dibuka dulu sesinya, terus dipastiin dulu perjalanannya dari sini ke sana pasti aman dengan cara dipastikan eh, misalnya koneksinya gimana, dan juga kalau misalnya sudah aman nanti akan ditutup sesinya. Jadi session layer ini kayak dia mempersiapkan pengirimannya gitu. Jadi application nangkap, presentation ngebungkus, session itu kayak mempersiapkan pengirimannya. Nah, lanjut ke layer keempat, transport layer. Transport layer itu tempat di mana data dipecah jadi bagian-bagian lebih kecil. Disebut juga segmen. Oke. Gini, sederhananya di transport layer ini, Gavrila, itu komputer gini loh cara kerjanya. Misalnya nih, kakak ngirim video. Video kan itu apa ya, secara data itu cukup kompleks gitu. Karena kayak sekumpulan beberapa gambar dan struktur datanya rumit lah, kompleks. Ya. Nah, itu gimana caranya supaya videonya sampai ke Gavrila tanpa kualitasnya rusak gitu. Tanpa ada Oh, yang hilang, ada yang kurang. Nah, transport layer itu yang dilakuin di transport layer adalah dia memecah-mecah data gitu. Maksudnya memecah-mecah kayak dia kayak antar datanya sedikit-sedikit gitu biar kalau misalnya em, kalau diantar sekaligus takutnya nanti akan rusak di jalan kayak gitu. Gitu sih sederhananya. Jadi kayak datanya tuh dipecah-pecah biar nggak susah dalam proses, nggak susah ngelewatin trafficnya gitu, nggak susah ngelewatin jaringannya. Nah, transport layer itu ya memastikan keandalan pengiriman segmen data di jaringan. Jadi datanya itu kayak dipecah-pecah biar apa ya, biar nggak terlalu berat sih dalam satu kali pengiriman. Dan ini dipecah bukan berarti pas sampai di Gavrila dalam kondisi yang udah pecah belah gitu sih. Nanti ada prosesnya kok akan disatukan kembali. Dia cuma dipecah di proses pengirimannya. Kenapa mesti dipecah? Karena banyak sih pertimbangan, misalnya kayak kecepatan jaringannya, koneksinya kayak gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu yang jadi pertimbangan gitu. Bisa ditangkap kan sejauh ini bisa Kak, dari application sampai transport? bisa. Oke. Terus network layer itu memecah segmen ke dalam paket-paket. Ini mirip-mirip ya, kayak sekilas mirip-mirip transport layer dengan network layer. Em, tapi di sini nih yang menarik. Dia menetapkan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Jadi kalau mau dianalogikan kayak di proses ini dia identifikasi nih, ini paket asalnya dari mana, pengirimnya siapa maksudnya gitu, terus mau dikirim kemana, itu alamatnya. Jadi kayak alamatnya baru dipetain di sini sih, di proses network layer. Penentuan alamat lah singkatnya. Terus lanjut ke layer ke data link layer. Data link layer ini memecah paket ke dalam frame. Selain itu, data link layer juga menetapkan source address atau destination MAC ke masing-masing frame. Wow. Uh, data link layer, Pinjam charger ya. oke oke. Data link layer juga bertanggung jawab memecah paket ke dalam frame. Ini dari data link layer, dia sebenarnya sama sih aku lihat. Dia memecah paket lagi, terus em, ya sebenarnya agak mirip sih dengan network layer. Tapi data link layer ini sebenarnya tujuannya adalah menyimpan data secara fisik gitu. Maksudnya disimpan secara memori. Ini kan dari awal datanya apa ya? Dari awal datanya kan bukan dalam bentuk fisik gitu. Nah, dia diproses melewati beberapa layer sehingga nanti di layer terakhir, physical layer, itu dia udah kesimpan nih menjadi data yang bisa diolah sama berbagai perangkat keras. Jadi sebenarnya di sini data link layer sama sih pemecahan juga, tapi dia mempersiapkan untuk masuk ke physical layer. Jadi physical layer yang terakhir ini dia bentuknya itu udah kayak fisik gitu.
melibatkan semua perangkat keras kayak router, kabel, switch. Jadi awalnya data kakak yang di laptop ini yang em, masih seperti ini, Ya. dia diantar hingga sampai bisa melewati kabel, melewati eh, network, jaringan, router, ataupun perangkat-perangkat jaringan komputer yang lainnya. Di layar ini frame diubah menjadi aliran bit. Nah, di sini datanya itu udah disimpan dalam bentuk biner gitu, bentuk satu atau nol kayak gitu. Ya, sampai sini bisa nangkap nggak? Kalau Atau masih ada misalnya bagian yang kurang jelas? physical layer itu secara nyatanya itu kayak layar HP kita atau gimana, Kak? Yang mana? Physical layer, Kak. Oh, maksud gini sih, physical layer ini bukan layar HP tapi lebih ke perangkat di dalamnya gitu, kayak yang berfungsi menyimpan memori di HP kamu gitu. Terus itu kan datanya nanti dikirim entah lewat kabel, lewat jaringan internet kayak gitu. Itu kan apa ya, benda-benda fisik gitu. Kayak iya barang-barang nyata kan, switch itu benda nyata, router juga, kabel juga. Nah, mereka kan untuk mengirim datanya, itu kan datanya harus dibuat jadi bentuk fisik gitulah sederhananya. Coba deh, ya ada nggak sih penjelasan yang lebih sederhana? Maksudnya kan gini, Kak, physical layer itu hubungannya sama switch router itu maksudnya switch router itu membantu si gimana ya bilang, membantu ba datanya itu, mmm, jadi ke physical layer gitu, Kak? Layer? Iya, semacam itu. Nanti kan di physical layer datanya udah apa ya, bentuk binary namanya, disimpan dalam memori, Iya. dan itu kan udah bisa nih dikirim melalui kabel, melalui jaringan internet kayak gitu. Oh, berarti masih di Seperti dalam, belum kayak layar HP gitu ya, Kak? gini sih, Gavrila, cara memahami maksudnya layer-layer ini, eh, layer-layer ini apa ya, bukan sesuatu yang berwujud gitu, maksudnya bukan suatu yang Mmm. bisa kelihatan gitu. Yang fisikal mungkin kelihatan ya karena udah bentuk barang gitu. Iya. Tapi yang kayak application, presentation session dan seterusnya itu dia bentuknya nggak apa ya, nggak nyata gitu loh. Bisa sederhananya kayak gitu. Nah, makanya kan kelihatan kalau misalnya kamu nyari-nyari gambar tentang OSI layer kayak dari atas ke bawah itu warnanya semakin beda gitu. Kayak kontras gitu. Semakin ke bawah biasanya kayak semakin apa ya? Semakin mendekati fisikal, semakin nyata sih bentuknya. Beda kan sama di atas gini. Gimana Gavrila sejauh ini? Oh, Aman udah, ya? Kak. Masih aman, Kak? Oke, ya. Lanjut kita mungkin coba jelasin sedikit tentang model TCP/IP. Ya, Kak. Em, jadi tadi paham ya perbedaannya. Kalau OSI layer itu kayak teorinya, konsepnya, yang idealnya. Sedangkan TCP/IP itu yang nyatanya gitu, yang bisa kita realisasikan, yang bisa kita buat kayak gitu. Nah, TCP/IP secara layer dia mirip-mirip, paling tidak dia punya layer yang paling utama. Pertama application layer, kemudian transport layer, dan network layer. Data link juga ada physical. Ya, ini bahkan sampai 5 sih dia meng-breakdown di sini. Ya, Kak. Ya, jadi sebenarnya TCP/IP ini apa ya? Dia juga punya layer, tapi dia eh, lebih ke ngerangkum sih, maksudnya kayak mewakili gitu. Misalnya kalau nyatanya kita cuma bisa bikin application layer, tapi sebenarnya di dalamnya kita berusaha mencapai 3 layer ini kayak gitu. Kak, Iya, ini Kakak jelasin yang 5 layer kan, Kak? Yang TCP/IP. iya. Oh, oke, Kak.
Saya Share screen-nya aman kan? gurunya yang 5 layer nanti dijelaskan, Kak. Sorry, gimana? Yang Oh ini ini ya? ya, bukan yang 4, Kak. Oh iya iya. Oke, Kak. Nah ini yang 5. Nah ini tadi sesuai dengan penjelasan kakak juga sih di sini. Nah kalau model TCP/IP itu paling enggak em, dia udah bisa sampai mengimplementasikan 5 layer, yaitu application, transport, Dan network, data link, dan physical. Jadi masih ada 2 layer sih yang belum bisa direalisasikan oleh model TCP/IP oh, kayak gitu. Nah, kenapa tadi ada yang cuman 4 layer, 3 layer? Ya karena mungkin mereka ngecover misalnya application layer dihitung satu, terus transport sama network digabungin jadi satu, terus data link digabung sama physical jadi satu. Itu kan cuman 3. Ada juga mungkin orang yang bisa bikin sampai application, terus transport sama networknya masih satu, tapi data link sama physicalnya udah bisa dia pisahin kayak gitu. Makanya berbeda-beda gitu. ya. Tetapi orang berusaha kayak jadikan oscillator sebagai patokannya. Karena secara teorinya kita mau coba yang seperti itu. Walaupun apa ya, implementasinya masih sulit gitu setahuku. Berarti sebenarnya yang TCP/IP ini dia itu versi terbarunya ya, Kak? Dia versi nyatanya sih sebenarnya versi yang bisa kita buat secara nyata gitu. Kalau oscillator itu sebenarnya cuma teori gitu. Bisa bedain nggak maksudnya? Belum, Kak. Gini deh, apa ya? Em, Gimana ya penjelasannya? Bentar-bentar. Ya, Kak. Ada nggak ya? Kita bisa coba cari penjelasan tentang misalnya gini deh. Misalnya dalam fisika gitu, misalnya ada teori tentang kita sebenarnya bisa eh, apa ya? Bisa melintasi waktu gitu, bisa kayak melakukan time traveling. Ya, Itu namanya teori kan ya, teori. ya. Tetapi nyatanya apakah kita sudah bisa menerapkan teori itu? Ya nggak sepenuhnya sih seperti itu. Walaupun mungkin entahlah orang di luar sana sedang mengembangkan teknologi yang bisa mendekati, tapi belum ada yang benar-benar bisa sampai seperti itu. Nah itu seperti itu sih kalau mau memahami bedanya antara OSI layer dengan TCP/IP. Bisa nangkep nggak maksudnya? Bisa. Ya, jadi OSI layer kan ada 7 gitu tadi layernya. Ya, Kak. Tetapi di dunia nyata kita cuma baru bisa membangun paling enggak ya, paling banyak sampai 5 gini. Kita kita baru bisa memecah layer-layer sampai 5 layer. Mungkin dulu apa ya, waktu pertama kali orang buat berusaha menerapkan OSI layer, mereka cuma bisa bikin 3 gitu. Misalnya mungkin layer pertamanya yang data link layer sama physical digabung, Ya. terus digabung jadi satu, sama application satu. Nah, seiring berjalannya waktu, orang-orang semakin bisa nih memecah jadi misalnya 4. Misalnya ada application, terus udah bisa memecahkan transport dan network, tapi yang data link sama physical mungkin masih kehitung satu gitu, satu layer. Nah, semakin berkembang orang sekarang udah bisa bikin sampai 5 sih, seperti ini. Jadi TCP/IP itu berkembang sih, yang dari awalnya 3, cuman bisa 3 layer, 4 layer, 5 layer. Ya. Tetapi kalau mengikut ke OSI layer kan belum sampai situ ya ceritanya. Bisa pahami sekarang bedanya gimana? Bisa, Kak. Oke. Nah, em, terus secara layer tadi TCP/IP juga sama sih. Paling perbedaannya paling paling enggak ya, kalau TCP/IP itu layer-layer utamanya itu tadi sih yang awalnya 3 aja gitu. Pertama yang pertama yang application,
terus yang transport dan network jadi satu, sama data link dan fisikal jadi satu. Itu secara garis besarnya 3 kayak gitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, orang udah bisa memecah yang layer yang 1, 2 ini sama layer yang 3, 4 gitu. Maksudnya Ini kan dipecah gimana? mereka udah bisa membagi gitu. Maksudnya maksudnya dari layer TCP/IP itu dipecah kayak OSI layer gitu, Kak? Iya, jadi kita Oh. kita berusaha apa ya mencapai 7 layer sebagaimana di teori dari OSI layer kayak gitu. Oh iya, Kak. Kan itu Sederhananya kayak gitu sih. ada protokolnya, Kak. Iya. Bisa itu dijelasin gimana dia maksudnya kerjanya gitu di tiap layernya itu, Kak? Oke, oke. Pertama itu dari application. Bentar, ini bisa pindah nggak ya? Kita Sama yang tutup aja deh. 3 tabelnya itu, Kak. Ini yang pertama, protokol itu gini sih. Pertama, kalau memahami arti protokol itu sebenarnya kayak prosedur gitu. Jadi prosedur gimana caranya data itu dikirim. Ya, seperti itu definisi dari protokol. Nah, protokol itu ada macam-macam jenisnya tadi. Sesuai ini, ada namanya protokol HTTP, ada SMTP, dan semacamnya. Itu di setiap layernya beda-beda protokolnya seperti itu. Nah, misalnya nih, sekarang di browser kakak di Google Chrome, em, pasti familiar kan Gavrila dengan HTTP gitu, kayak gini. Iya, Kak. Nah, di layer application kan yang sekarang, yang layar yang kelihatan ini, itu dia pakai namanya protokol yang HTTP. HTTP, HTTPS itu sebenarnya sama aja. Nah, itu namanya protokol kayak gitu. Jadi, data-data dari halaman website ini, itu akan dikelola menurut protokol HTTP, seperti itu. Gitu sederhananya penjelasannya. Nah, setiap dia masuk ke layer-layer berikutnya, itu misalnya ke layer transport, dia protokolnya akan ganti lagi nih menjadi TCP atau UDP. Terus nanti masuk ke network, jadi protokol IP namanya. Dan ke bawah dan seterusnya. Em, jadi lebih kayak prosedur gitu, protokol, kayak eh, ketentuan gitulah gitu. Misalnya kan kita mengirim data, pasti dong ada prosedurnya cara ngirimnya kayak gimana. Nah, cara ngirimnya itu yang namanya protokol. Dan protokol itu di setiap layer berbeda-beda. Di application layer contohnya yang ini HTTP, SMTP, dan yang transport itu contohnya TCP, UDP, dan seterusnya. Bisa nangkep nggak? Bisa, Kak. Kak, bisa tolong Eh, jelasin gimana cara kerja protokolnya ini juga, Kak? Oke, ya, coba ya kita lihat penjelasan di sini. Ya, Kak. Nah, pertama deh kita coba dari penjelasan cara kerja protokol HTTP ya, paling umum. Iya, Kak. Nah, jadi gini loh sederhananya. Dengan protokol HTTP di application layer yang sekarang di layar kakak ini, itulah yang bikin apa ya, eh, data yang ada di laptopnya kakak ini bisa terhubung dengan internet gitu. Karena ada namanya protokol HTTP. Ini maksud penjelasannya di sini. Jadi protokol HTTP bekerja dengan cara dia membuat koneksi ke web server, ke internet. Jadi dia namanya mengirimkan request atau permintaan. Terus nanti server akan ngerespon dan ngirim respon kayak gitu. Tapi gini loh, kalau Gavrila mau pahami secara sederhana.
Ya. Protokol HTTP yang bikin data yang ada di laptop kakak saat ini itu bisa terkonek dengan internet. Nah, internet kan nanti yang akan mengirimkan datanya gitu ke laptopnya Gavrila. Ya. Tapi di layer application HTTP itu protokol yang membantu untuk terhubung dengan internetnya gitu. Ya. Bisa pahami nggak? Bisa. Oke, ya. Semoga menangkap ya. Kak, Terus kita coba lanjut. Sorry, mau nanya ya? ada Kak. Kan ada di sini 3 tabel protokol, protokol data unit sama address Kak. Bisa tolong Kakak sambungkan dia ke 3 tabel itu Kak? Oke. Biar sekali em, paham waktu menjelaskan gitu Kak. Kayak N atau A itu maksudnya gimana gitu. Oke, pertama protokol yang kolom kedua. Ini protokol ya tentunya adalah nama-nama dari protokol yang ada di setiap layernya sih, Ya. nama-namanya. Jadi di layer application ada namanya protokol HTTP, SMTP, dan yang lain. Transport ada TCP, UDP, di network ada IP, data link Ethernet, WiFi, physical ada 10 BST, kayak gitu. Nah, terus protokol data unit itu maksudnya apa sih bentuk eh, data yang udah diproses dari protokol ini? Hmm. Itu maksudnya. Nah, misalnya nih protokol application, protokol HTTP di application. Ya. Nanti dia menyimpan datanya itu dalam bentuk message namanya, kayak dalam bentuk pesan gitu. Gimana ya biar bisa dipahami? Em, di sini. Nah, ini kalau menurut penjelasan di sini, permintaan itu maksudnya mirip sih dengan message atau pesan. Nah, klien itu maksudnya kayak laptop kakak sekarang adalah titik di mana hmm, misalnya gini deh, kalau misalnya di restoran, kamu mesan menu ke kasirnya. Kamu sebagai pelanggan, itu perannya namanya sebagai klien. Artinya kita yang akan membuat eh, pesanan gitu. Kita yang akan membuat request. Nah, pesanan kita lah yang akan diproses oleh kasirnya dan dibawa ke dapurnya. Ya. Tapi intinya maksud kakak adalah message itu begitulah analoginya. Bisa nangkap nggak Bisa. bentuknya? Jadi ya seperti itu message. Terus addressing ini maksudnya n/a ini kayaknya maksudnya nggak ada sih. Iya, biasanya kan n/a itu kayak tidak ada gitu. Jadi Address-nya emang di layer application belum ada proses addressing gitu. Belum ada proses kayak pengalokasian gitu. Jadi datanya baru cuman diterima gitu dalam bentuk message. ya. Bisa nangkap nggak? Bisa. Coba coba deh, mungkin coba ulangi sedikit lah supaya aku bisa bantu koreksi penjelasannya juga. Layer application dulu aja mulai. Jadi kalau misalnya layer application ini nama protokolnya itu kan HTTP Kak atau HTTPS. Nah, jadi nanti setelah dia diproses sama si protokolnya ini, dia akan keluar ataupun kayak dalam sebuah pesan gitu Kak. Bukan keluar sih, tapi Kayak bentuk bentuk em, bentuknya, bentuk datanya yang melewati protokol HTTP itu. Jadi HTTP itu kan prosedurnya. ya. Nah, dia prosedurnya membuat datanya itu dalam bentuk message namanya. Ya, Terus tadi addressing paham maksudnya? paham kan? Kenapa addressingnya bisa NA? Karena belum nggak ada gitu. Iya, karena di application itu baru ibaratnya kayak datanya baru diterima gitu. Baru diterima terus dibuat jadi bentuk message Ya Kak. kayak gitu. Jadi emang belum ada kayak penentuan alamat gitu, kayak alamat tujuan kayak gitu. Oke Kak. Terus lanjut ke protokol keempat, transport. Nah, di transport itu ada dua protokol namanya TCP atau UDP. Kalau di sini coba kita lihat penjelasannya. Kalau TCP itu dia di sini menurutnya orientasinya koneksi, artinya TCP akan memastikan bahwa setiap paket dikirimkan jika memungkinkan dengan membuat koneksi ke perangkat penerima. Bentar-bentar. Koneksi akan ditutup hanya setelah paket berhasil dikirim.
Hmm, sebenarnya ini penjelasannya mungkin kamu akan bingung, tapi kakak bantu coba deh highlight perbedaannya antara TCP dan UDP. Ya, Kak. Kalau TCP lihat di sini kata kuncinya adalah dia berorientasi dengan koneksi. Sedangkan kalau UDP kebalikannya gitu, dia sifatnya tanpa koneksi. Jadi minimal itu dulu lah yang bisa kamu coba nangkep sambil kita coba jelasin lebih dalam. Biar kamu apa ya, setidaknya udah bisa membedakan sedikit lah antara TCP dan UDP. Nah, itu mungkin boleh dicatat dulu yang bagian itunya. Ya, Kak. Terus di layer transport yang menggunakan kedua protokol ini, itu datanya bentuknya udah kayak apa sih? Datanya tuh bentuknya namanya udah kayak segmen gitu. Segmen gimana yang ngejelasinnya? Em, intinya sih di layer transport itu bentuk datanya namanya segmen. Terus dia di sini udah mulai ada namanya addressing. Addressing itu namanya nama di layer transport itu port. Jadi namanya port. Awalnya kan di layer application tidak ada, belum ada addressingnya. Ya. Nah, pas sampai di transport dia nama addressingnya port. Port ini bentuknya tuh kayak angka gitu sih. Misalnya apa ya? em, Sebenarnya kalau kamu ngulik-ngulik di dalam komputer itu, kamu bisa aja akan mendapatkan keterangan seperti ini. Misalnya port 8081. Nah, ini namanya port, nomor portnya gitu. Jadi data kamu yang udah dari application masuk ke transport, itu dia kesimpan alamatnya dengan nama port kayak gitu. Seperti itu sederhananya. Berarti angka nanti, Kak. Eh, Bukan berarti datanya sekarang bentuknya angka, tapi ini kayak alamat datanya gitu. Jadi data kamu tuh istilahnya kayak disimpan di dalam port namanya 8081 kayak gitu. Ibaratnya kayak nomor rumah gitu sih, alamat. Iya, seperti itu. Hmm. Datanya kan apa yang datanya itu sendiri itu kan adalah apa yang ada di dalam rumah itu gitu, yang ada di dalam situ. Ya, Kak. Tapi nama port itu lebih ke alamatnya gitu. Dia menentukan alamat addressing. Nah, aku jelasin dulu yang ketiga. Ini kayaknya yang ketiga lumayan bisa dipahami sih. Layer yang ketiga itu namanya network, terus protokolnya namanya IP. Ini tahu kan biasanya kayak istilah IP address, alamat IP kayak gitu. Ya, Kak. Tahu kan misalnya Yang yang kayak nomor panjang. 192, Ya. 168. Nah, kayak gini contohnya. Ini kan IP, IP address kayak gitu. Ya. Nah, ini IP address adalah protokol yang ada di layer network. Artinya dia udah berhubungan sama jaringan internet kayak gitu. Dia udah masuk ke ranah apa ya? Ranah di internet gitu. Jadi udah bukan di dalam laptop kamu lagi sih, maksudnya seperti itu. Bukan dalam layer-layer yang kayak application sama transport, tapi dia udah mulai masuk ke layer yang udah bisa menangkap alamat IP seperti itu. Hmm. Misalnya kan kayak alamat website itu juga aslinya kan alamat IP gitu. Ya, Kak. Misalnya www Google, misalnya YouTube kayak gini, Google aja deh. Google ini kan aslinya apa ya? Di dalam komputer itu yang kesimpan bukan nama Google sih, tapi yang tersimpan kayak alamat IP gitu. Misalnya, coba deh, alamat IP Google kayak ini. Nah, kayak gini. Nama websitenya Google, tapi
alamat IP-nya kan sendiri yang seperti ini. Ini kan apa ya? Ini bentuk yang bisa dibaca oleh komputer. Manusia kan nggak mungkin apa ya mengakses halaman internet pakai kode-kode kayak gini karena kan susah. Ya. Makanya ada bentuk penamaan gitu. Tetapi di dalam layer network komputer yang dibaca sebagai address-nya itu adalah yang seperti ini sih namanya IP address. Terus datanya itu udah dalam bentuk datagram di situ. Oh, Seperti itu ya kira-kira. ya. Terus masuk ke data link. Data link ini di dalamnya ada protokol namanya Ethernet sama WiFi gitu. Ini lebih kayak anu sih, perangkat kerasnya gitu. Soalnya emang ada di komputer biasa ada memang semacam kabel Ethernet gitu. Dan dia biasa terhubung kayak ke WiFi. WiFi itu kan kayak modem, router kayak gitu. Itu protokolnya yang seperti itu. Datanya itu di situ udah dalam bentuk frame namanya. Terus addressingnya namanya MAC address. Eh, sama yang terakhir, coba deh sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Coba di fisikal ini sekarang protokolnya 10 base T 802.11. Terus bentuk datanya itu udah dalam bentuk bit. Jadi kalau udah masuk di layer terakhir itu bentuk datanya udah bentuk bit. Itu bentuk data bit itu pernah dengar nggak maksudnya? Pernah. Kemarin Yang kayak dijelasin satu udah bentuk biner gitu lah kayak gitu. ada berapa ada bit byte gitu juga kalau nggak salah. Apa kemarin? Iya. Nah, itu bentuk data yang udah masuk ke layer fisikal kayak gitu dalam bentuk bit. Contohnya ya kayak gini. Terus di fisikal itu udah nggak ada addressing karena ibaratnya udah sampai ke layer terakhir gitu Hmm. dari satu perangkat. Kalau 10 base T itu apa, Kak? 10 base T coba ya. Ya ini secara definisinya sih mungkin menggunakan pokoknya dia protokol yang terjadi di fisikal dia udah pakai kabel di sini bahkan kabel dengan kecepatan 10 Mbps gitu. Jadi ini apa ya? Ini secara nyatanya mungkin udah bisa kita lihat sih karena dia memang udah pakai perangkat kayak kabel gitu. Ada nggak ya bendanya? Nah, kabel-kabel kayak gini nih. Hmm. Atau gini deh, Gavril lah. Mungkin Gavrila tahunya selama ini kayak internet itu kan lewat modem, Iya, lewat gitu ya, lewat wifi gitu. iya, Tapi pernah nggak sih ngelihat di ruang komputer kayak banyak banget tuh kabel-kabel di dalam. pernah, Kak. Nah, itu kabelnya nggak asal-asalan loh. Termasuk salah satu kabelnya tuh ya kabel-kabel yang bentukannya kayak gini. Tapi tahu nggak sih sebenarnya Gavrila di ruangan komputer yang seperti itu, Iya, Kak. walaupun apa ya, walaupun nggak ada namanya modemnya, maksudnya nggak ada wifi yang sering kita pakai di rumah, tapi di sana itu bisa antar komputer itu bisa bisa tetap saling terhubung gitu, karena memang mereka pakai kabel-kabel khusus seperti ini sih. Kabel-kabel seperti ini perannya mirip-mirip juga dengan internet gitu. Kan pada akhirnya konsepnya adalah jaringan komputer gitu. Gimana antara komputer itu bisa saling terhubung. Mau itu lewat kabel ataupun ya lewat secara wireless atau tidak pakai kabel. Nah, itu yang menjadi penjelasan kenapa di ruangan komputer itu walaupun nggak ada wifi-nya di dalam, em, tapi bisa saling terhubung gitu. Atau bisa saja di dalam itu ada jaringannya, tapi nggak bisa dipakai orang secara bebas gitu. Misalnya mungkin seperti itu. Misalnya kalau kamu ujian nih di sekolah, di sekolah kalau ujian udah pakai komputer nggak sih? Kami sekarang kalau ujian udah dari HP, Kak, ada websitenya. Pakai HP. Oh gitu ya. Iya. Setauku ya, nggak tahu mungkin kalau anak kelas 12 ada ruang komputernya biasa sih. Di dalam itu banyak kabel-kabelnya kayak gitu. Terus itu emang sistemnya udah apa ya, dirancang biar yang bisa berkomunikasi cuman komputer-komputer di dalam situ.
Nah, makanya biasanya kalau kamu masuk di ruangan kayak gitu, walaupun kamu bisa buka internet, kamu nggak bisa buka asal-asal gitu. Maksudnya kamu nggak bisa buka situs-situs tertentu gitu. Yang Kayak bisa kamu buka cuman yang berkaitan dengan yang apa yang mau dibuat sih di dalam ruangan itu. hmm, Misalnya untuk ujian cuma bisa buka situs ujiannya kayak gitu. kayak kami juga kemarin kan ujian, Kak. Kami kan ada WiFi di sekolah. Nah, itu WiFi-nya itu cuman bisa buka website ujiannya itu. Kalau Nah, jadi nggak bisa iya. lihat Google gitu. Nah, iya, seperti itu sih sebenarnya kayak konsep jaringan komputernya di dalam situ. Oh, Jadi, berarti konsep wal fisikalnya itu gitu, Kak? iya, fisikalnya itu Oh, adalah yang kabel-kabelnya itu loh, kabel-kabel, saling terkoneksi satu sama lain kayak gitu. berarti kalau misalnya nanti waktu aku presentasi tentang yang ujian gitu bisa masuk di fisikal gitu, Kak? Yang tadi kalau dia cuman bisa yang itu aja kita buka gitu, Kak? Mhm. Eee, iya. Nah, kita coba mungkin lewat video juga biar lebih mudah memahami. Mungkin penjelasan tadi agak berlebihan juga, coba kita lihat. Ya, Nah, sampai sini, ini kan maksudnya adalah setiap perangkat itu ya, punya alamat IP yang berbeda. ya. Nah, ini yang ada di layar ketiga. Setiap perangkat punya alamat IP yang beda-beda. Oh, Nah, terus apa sih yang bisa hubungin antara satu perangkat? Apa sih yang bisa hubungin antara IP? Misalnya perangkat yang ini sama yang ini. Perangkat yang A sama yang B, itu ada namanya port gitu. Kayak gitu. itu yang addressing tadi, Kak? Iya. Oh, Nah, coba dari gambar ini kakak coba jelasin ya. ya, Kak. Nah, jadi di sini bisa kelihatan bahwa setiap perangkat, setiap benda device itu punya alamat IP-nya masing-masing. Iya, Alamat IP-nya itu yang ini 192.168 kayak gitu. Nah, itu kan mirip ya di bagian network layer. iya. Kenapa udah apa ya addressingnya udah pakai IP address? Karena kan tujuannya mau ke perangkat yang lain gitu. Mereka mau berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Makanya addressingnya di layer network itu udah pakai IP address. Tetapi gimana sih caranya antara device dengan alamat IP yang ini, yang server misalnya, bisa terkoneksi sama yang TCP/IP network. Nah, itu dia pakai namanya port. Nah, port ini yang addressingnya di layer transport yang 4 nomor ini sih, 4 digit nomor ini. Seperti itu. Oke, Kak. Nah, terus misalnya dari laptop ini dia mau dikirim ke server. Ya, Jadi pertama em,
datanya itu masuk dari protokol HTTP, maksudnya dari menggunakan protokol HTTP, datanya itu disimpan dalam bentuk message, message seperti itu. Dia belum ada addressingnya di situ. Terus ditransport, dia masuk ke layer transport, dia datanya udah diproses oleh protokol namanya TCP atau UDP. TCP UDP ini menyimpan data itu, mengubah data yang awalnya dari message menjadi namanya segmen. Segmen apa ya, kalau kita mau bayangkan semacam paket-paket kecil gitu sih, kayak dibungkus-bungkus kecil gitu sih, kayak em, packing secara kecil-kecilan gitu. Itu cara memahami segmen gitu. Ya. Nah, setelah itu di sini kan udah ada addressing menggunakan port. Jadi makanya di proses ini antara ini udah ada nomor portnya seperti itu. Terus ya masuklah di device yang lain, ya di penghubungnya TCP IP-nya menggunakan network layer network dengan addressingnya IP address. Dia di sini bentuk datanya dalam bentuk datagram. Terus dia masuk ke data link. Data link itu udah terkonek dengan kabel-kabel jaringan seperti itu. Dia protokol data unitnya dalam bentuk frame dan addressingnya menggunakan MAC address. Dan yang terakhir itu nanti datanya udah kesimpan di dalam server dalam sini. Dia tersimpan dalam bentuk bit. Itu protokolnya namanya 10 BST atau yang 802.11 ini. Terus dia udah nggak ada addressing karena datanya udah sampai kayak gitu. Itu mungkin mau dicerna dulu. Kalau mau nanya silakan. Sambil Kira-kira coba aku cari eh, penjelasan yang lebih simpel lagi. Kak ada bisa lihat contoh cara kerjanya entah dari aplikasi WA gitu Kak. Bentar-bentar. Coba kakak cari videonya. Ya, Biasanya lebih seru sih ke memahami cara kerjanya ini kalau dalam bentuk video. ya. Ini apa sih? Segmen itu kayak, kalau kita lihat isinya kan satu segmen itu ada sequence num, sequence nomornya, ada port number sama datanya. Jadi ibaratnya kayak gini loh. Anggap ya kamu kamu Gavrila misalnya pesan pesan tempat tidur gitu. Ya, Itu Kak. kan tempat tidur kalau diantar pasti kan nggak mungkin utuh gitu. Pasti dipecah-pecah dulu gitu sih, kayak Oh, diurai gitu. Di ya, yang mana spring bednya, yang mana bantalnya, yang mana eh, kasurnya, yang mana kakinya kayak gitu. ya, Itu dibagi-bagi kayak gitu. Mereka dibungkus kayak dalam kotak-kotak yang berbeda. Seperti itu mungkin analoginya kalau untuk segmen ya. ya, Kak. Jadi di segmen itu ada namanya port 6. Jadi di sini udah ada menyimpan alamat nomor portnya dan datanya tentu saja sama sequence 6. Sequence 6 itu maksudnya mungkin anu sih, urutan datanya gitu. Misalnya mungkin datanya memang dipecah, tapi gimana caranya datanya pas disatuin kembali nggak rusak gitu. Nah, itu makanya ada urutan-urutannya gitu. Misalnya mungkin kalau ini tadi tempat tidur, misalnya yang sequence nomor satu itu isinya yang kerangka paling utamanya gitu. Misalnya kayak kerangka tempat tidurnya, kakinya kayak gitu. Hmm, Terus sequence nomor dua itu mungkin yang kayak spraynya, eh, sequence nomor tiga itu bantalnya kayak gitu. Jadi pembagian segmen itu kayak gitulah maksudnya. ya, Kak. Oke, terus lanjut di sini yang bagian menit sini dia jelasin sih tentang perbedaan TCP sama UDP di sini. Tapi coba lihat deh, ada nggak ya simulasinya di sini. Di sini kalau TCP IP, oke, kita coba nonton sama-sama. Ya, Kak. Nah, ini tadi kata kuncinya TCP dan IP. Di bagian TCP IP itu dia kan protokol ya. Ya, Nah, protokol itu di sini TCP terutama dia itu tugasnya adalah dia memeriksa nih eh, datanya itu yang udah dalam bentuk segmen, ya, bukan dalam ya dalam bentuk frame maksudnya.
dia diperiksa apakah datanya tuh lengkap gitu, nggak ada yang kurang kayak gitu. Ini kan ceritanya mau diantar datanya. Nah, takutnya untuk memastikan bahwa datanya itu tidak hilang, misalnya dalam satu bagian ini nggak ada yang hilang, misalnya mungkin IP headernya nggak ada, nah itu yang periksa adalah TCP. Oh. Nah, itu tadi dia menjelaskan bedanya antara TCP sama UDP. TCP tadi dia jelaskan kalau TCP itu memastikan bahwa data yang mau dikirim itu lengkap gitu. Sedangkan UDP dia tidak seketat itu sih apa ya, memeriksa data yang mau dikirim. Coba dilihat lagi penjelasannya. UDP tidak menyediakan tingkat pemeriksaan kesalahan dan Oh. keandalan yang sama kayak TCP. Oh, berarti lebih, eee, gimana ya, lebih apalah kerja si TCP ini ya, Kak? Kalau Kayak TCP itu bener yang aku sampai nangkap ya, bener-bener dia lebih gitu, kayak ketat gitu sih. kompleks, iya, Kayak dia betul-betul memastikan sebelum datanya dikirim itu lengkap gitu, nggak ada yang hilang, nggak ada nggak yang ada yang kurang. kurang. Sedangkan UDP itu nggak seketat TCP, dia hanya memastikan bahwa datanya semua udah sampai nggak kayak gitu. Oke, Kak, Nah, coba kita lanjut dulu. iya, Kak. Nah, ini tahu nggak kenapa yang pas eh, udah masuk 3 layer paling atas ini yang Iya, Kak, session, presentation, sama application itu, kenapa yang 5 sama 6 ini kosong? Nggak ada protokolnya. enggak. Karena apa ya, itu lagi sih kembali ke model OSI itu sebenarnya cuma teori. Di dunia nyatanya itu kita baru bisa bikin sampai sebanyak 5 in doang sih yang ada Mmm. protokolnya gitu. Jadi makanya apa ya, kadang orang menggabung sih antara application layer, presentation, sama session digabung jadi satu. Itu secara nyatanya ya, secara praktiknya. Tapi secara teorinya sebenarnya kita menjabarkan seperti ini. Oh, gitu. Berarti dia walaupun, eee, 1 layer-nya kerjanya 3 lah aslinya, Kak? Kayak 3 lah fungsi dari gimana ya, kayak kalau misalnya di Iya, OSI layer bisa itu dibilang kayak 3. gitu. Oh, Tetapi di dunia nyata kita cuman baru bisa bikin dia jadi satu layer aja. Padahal kan menurut model OSI, idealnya bisa dipecah jadi 3 lagi 3. gitu. Yang kayak tadi ada Oh, application, ada presentation, ada session. Terus kita lanjut di sini apa nih? kecil. Ini mungkin lebih ke simulasinya sih. Coba kita lihat, mengerti nggak? Itu. Nah, ini tadi sedikit. Jadi ini di layer pertama, di layer application, itu ceritanya datanya ada dari device A. Datanya ada, itu ditambahin protokol HTTP. Kayak sekarang, kayak ini, YouTube. Iya, Datanya kan di laptopku ini, data YouTube ini. Dia ditambahkan protokol HTTP betul. di headernya, ini di application layer. Begitu dia masuk ke transport layer yang warna biru ini, Iya, Kak. dia
ditambahin lagi nih protokolnya namanya TCP header, Ih, TCP IP gitu. Nah, isinya mungkin seperti ini ya. Mungkin agak membingungkan, tapi seperti inilah yang terjadi di dalamnya. Sequence port number, ya banyaklah yang dia simpan. Ada port number asalnya, ada tujuannya, sequence-nya, kayak gitu. Ini terlalu detail sih. Tapi sederhananya gini, Gafrin lah. Intinya paket itu kan ada nama pengirimnya, ada nama penerimanya, ada alamatnya, kayak gitulah. Detail-detail seperti itulah maksudnya. Orang kan kalau terima paket nggak peduli sih, nggak terlalu pusing kayak asalnya dari mana kayak gitu. Orang kan cuman yang orang inginkan lebih ke barangnya aja di dalam gitu. Tapi bukan berarti oh, keterangan-keterangan kayak gitu nggak penting. Soalnya kan itu penting dalam proses pengantaran kayak gitu. mhm, Bisa nangkep nggak? bisa, Kak. Ya. Oke gini. Ya dari awal juga tadi kayaknya aku lupa jelasin tentang MAC address itu apa. Tapi menurut video ini maksudnya adalah eh, coba lihat device A dan device B itu kan ada ya semacam Kak, perangkat lagi untuk penghubungnya. Kenapa? sebentar, katanya kalau nggak salah MAC address itu katanya jaringan lokal ya, Kak? Iya, seperti itu. Oh, Nah, MAC address itu ibaratnya antara device A dan B ada perangkat lagi yang menghubungkan. Nah, perangkat ini kan ada alamatnya sendiri. Alamat alamatnya lah. Nah, alamatnya itu namanya MAC address seperti itu. mmm, Nah, ini nanti yang di akhirnya gini nih, mulai dari datanya dari application layer sampai nanti masuk ke physical layer, oke, itu nanti bentuk data kamu udah dalam bentuk 1010 kayak gini. bit Karena komputer itu kan cuma bisa memproses yang kayak gini, memproses oh, data biner. Coba kita nonton sampai selesai baru kakak rangkum deh. ya, Kak. Nah, oke, di sini rangkuman. Nah, ini bagus bagian sini cukup menjelaskan. Em, Kakak coba rangkum kembali ya tentang konsep OSI layer, OSI model namanya dengan TCP/IP. Jadi pertama, perbedaan antara OSI model, OSI layer dengan TCP/IP. Bisa nangkap nggak bedanya sekarang gimana? Kalau misalnya si oscillator ini dia modelnya aja, Kak, tapi kalau misalnya TCP/IP dia kayak itulah nyatanya gitu, Kak. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Jadi nanti kalau kamu ditanya gitu ya jawabannya. Ya, Kak. Jadi kayak OSI model itu teorinya gitu, kayak kita pengennya maunya kayak gini secara konsep. Tetapi di dunia nyata kita cuman baru bisa bikin yang kayak TCP/IP kayak gitu. Ibaratnya ya OSI model itu teorinya, TCP/IP itu Laksa yang bisa kita buat sih di dunia nyata. Terus gimana sih proses komunikasi, proses yang terjadi dalam OSI layer? Ini kakak jelasin tentang OSI model ini udah mencakup tentang
TCP/IP juga karena hanya masalah beda layernya aja kan. Ya, Nah, kayak gini, dari device A, anggaplah device A itu device-nya kakak sekarang, device A, terus device B, device laptop punya kamu. ya, Nah, pertama nih dari application layer. Misalnya datanya apa sih? Misalnya datanya adalah gambar video ini. Gambar video ini yang sekarang ada di laptop kakak. ya, Itu mau dikirim ke laptop kamu. Nah, pertama gimana prosesnya? Yaitu pertama data ini dia ditambahin di depannya protokol HTTP. Protokol HTTP ini kan yang ini, yang di sini. ya, ini, Jadi data yang dari laptop kakak ditambahin protokol HTTP di browser, di jaringan internet kayak gitu. Terus ditambahin, terus setelah itu dia masuk ke layer yang biru, bukan ke presentation lagi, tapi ke yang biru secara nyatanya. ya, Dia masuk ke sini, transport layer, dia ditambahin lagi nih namanya TCP header. TCP header ini memastikan aja sih bahwa apakah data yang mau dikirimkan ini udah siap untuk eh, dikirim ke device yang lain. Jadi TCP ini memperhatikan misalnya apakah HTTP-nya ada, apakah HTTP header-nya ada, apakah data-datanya sendiri udah lengkap, masih ada yang kurang nggak atau kayak gitu. Jadi TCP itu di bagian TCP header itu memastikan yang kayak gitunya. Itu bentuk datanya di sini tadi di transport layer itu bentuk unitnya adalah segmen. Jadi di sini dia udah berubah jadi segmen. Awalnya kan di sini message yang paling atas yang di application. Terus dia di sini udah jadi segmen. Terus dia masuk ke layer network. Layer network ini layer network sama data link ya, sama-sama kuning. Dia ditambahkan IP-nya gitu, alamat IP-nya di depannya lagi. Di sini bentuknya udah datagram namanya. Datagram itu satu kesatuan seperti ini. Jadi di dalamnya udah ada TCP-nya, udah ada HTTP-nya, sama datanya sendiri, data yang mau dikirim. Eh, Terus yang MAC header ini dia udah masuk ke physical layer. Jadi dia ditambahkan lagi eh, MAC address-nya dari eh, apa yang menghubungkan antara device A dan device B ini. Yang menghubungkan kan di sini ceritanya adalah internet. Jadi MAC header itu didapat dari alamat internet itu sendiri. oh, Nah, hasilnya nanti datanya itu tersimpan dalam bentuk bit kayak gini. Nah, itu proses yang terjadi di device-nya kakak. Jadi datanya yang awalnya bentuk kayak foto kayak gini, gambar, itu disimpan jadi bentuk 1000 sekian. Nah, itu komputer baru dia bisa memproses atau bisa mengantarkan datanya. Nah, itu masuk ke device B, device-nya kamu, dia mulainya dari physical layer. Jadi dari physical layer kan yang diterima bentuk binary tadi, ya, bentuk binary kayak gini. Terus dia diproses deh ke atas terusnya dengan proses yang mirip sehingga nanti yang kamu terima juga di laptop kamu adalah gambar yang sama dengan yang kakak lihat di laptop kakak sekarang. berarti kayak kebalikannya ya, Kak? Iya, jadi dari device-nya kakak sebagai pengirim, awalnya yang dari application dia masuk, dia turun sampai fisikal, jadi dia dikonversi ceritanya, datanya dikonversi sampai bentuk bits kayak gini, Iya, terus dikirim, terus diterima di device-nya kamu, kamu sebagai penerimanya, dia pertama tentunya diterima dalam bentuk bit, lalu di apa ya di unboxing lah gitu, bahasa kerennya di unboxing sampai nanti kamu juga sampai nanti masuk di application layer di mana kamu juga bisa melihat data yang sama seperti yang ada di laptopnya kakak. iya, Bisa nangkap maksudnya di situ nggak? bisa, Kak. Alurnya kayak gitu. Ya, seperti itu sih secara apa ya? Seperti itu sih yang biasanya bakalan penting dijelaskan mengenai OSI model dan TCP IP. Ya, Kak. Seperti itu. Sampai sini kamu ada yang masih dibingungin kah pertanyaan atau gimana? Belum, sampai sini udah ngerti, Kak. Oke, bisa ya memahami analoginya gimana? Bisa, Nanti kamu boleh coba cari cari sendiri sih gimana caranya menyampaikan biar paham. ya, Kak. Banyak kok di internet biasa orang bikin analogi-analogi tertentu. Paling sering emang anu sih analoginya kayak ngirim paket kayak gitu. Mulai dari paketnya dibungkus, dikirim, ada kurirnya kayak gitu. Coba deh nanti cari.
Nanti juga aku coba cariin deh setelah ini. Terus nanti aku masukin di TL Draw ini, Ya, kayak gitu. makasih banyak, Kak. Oke. Nah, jadi untuk yang gambar ini kamu udah paham layer ini apa, nama-namanya kamu udah tahu, Ya, Kak. terus protokolnya tadi udah tahu kan protokol itu apa, Udah, Kak. terus protokol data unit itu bentuk datanya, terus addressing itu pengalamatannya kayak gitu. Nah, ya, ini udah 1,5 jam juga dan ya, eh, ya semoga kamu benar-benar paham dan mungkin sorry banget kalau misalnya penjelasan kakak sempat agak ngelibet, agak ribet kayak gitu. Tapi setelah ini kakak akan coba mungkin nambahin beberapa penjelasan di sini yang mungkin bisa bantu kamu. Nanti kakak coba tuliskan setelah ini. Jadi ini linknya mungkin kamu bisa keep dulu untuk beberapa hari. Ya. Ini kamu nanti presentasinya kapan ya? Sebenarnya masih lama, Kak. Kan sebenarnya Oh, kemarin hari Rabu, terus, kemarin chat Kak Tara katanya nggak bisa hari Selasa, jadi karena harusnya kemarin Rabu tapi nggak jadi, Kak, gitu. oke oke. Bagus lah kalau masih lama kamu bisa Mmm, nyari-nyari lagi yang lain. Ya, disimpan aja linknya mungkin dalam 1-2 hari ke depan kakak akan update terus isinya ini. oke, Kak. Kakak akan nambahin penjelasan sama analogi atau perumpamaan yang mungkin bisa bantu kamu. Tapi ya alhamdulillah setidaknya goals di sini kamu bisa paham sih cara kerjanya dulu. Itu Iya, udah Kak. bagus banget. Oke, ya terima kasih banyak. Em, ya sesinya selesai sih. Ya, terima kasih Dari banyak, kamu Kak. masih ada yang mau disampaikan? Belum, nggak ada, Kak. Oke oke. Makasih banyak ya Gavrila. Makasih banyak, Semoga Kak. lancar belajarnya dan presentasinya. Ya, Kak. Selamat Terima kasih ya, malam. Kak. Malam, Kak. Oke. Asli ngeri banget.